Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap, Ibu Ibu Kogala SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap, serta Bapak Ibu Guru dari SDN 2 Sanggarawa yang telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi yang saya laksanakan pada hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan program guru penggerak yang sedang saya jalani. Semoga dengan penyampaian diseminasi ini dapat bermanfaat juga bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, saya mulai kegiatan ini. Yang pertama, ini adalah kegiatan modul 1.4 yang saya laksanakan. Di sana ada tugas untuk melaksanakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Sebelumnya ada yang tahu budaya positif? Budaya positif itu sebuah nilai kebajikan yang menjadi sebuah keyakinan, kemudian pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ya, bagus sekali ya Ibu. Budaya positif nanti kita bahas. Ya, yang pertama kita akan tahu tujuannya terlebih dahulu. Tujuan saya menyampaikan diseminasi ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, ini yang tadi Ibu Laila sampaikan, ya betul sekali. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, apa pentingnya budaya positif ini dilaksanakan di sekolah? Ya, tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah ini menumbuhkan karakter anak. Ya, kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter. Nah, jadi karakter itu sangat penting. Nah, itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid. Ya, seperti yang kita ketahui banyak kegiatan-kegiatan ya yang pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan itu tujuannya adalah menumbuhkan karakter. Selanjutnya, nah dalam rangka menciptakan budaya positif ini, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter tadi. Karakter seperti apa? Yaitu disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kita ini diharapkan dapat mengembangkan sekolah dengan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga terwujudnya suatu budaya positif. Jadi untuk mewujudkan budaya tadi, kita harus menciptakan dulu lingkungannya dulu, lingkungan sekolahnya yang positif, nah, agar terwujud budaya positif tadi. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi dimulai dari perubahan paradigmanya dulu. Yang kedua disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya teori motivasi manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita hari ini akan membahas 8 konsep dari inti budaya positif. Yang pertama kita masuk ke perubahan paradigma, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, seperti yang kita ketahui, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan ya bahkan pembelajaran diferensiasi
berdiferensiasi di kelasnya. Ada yang mau menyampaikan mungkin apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang sudah melaksanakan mungkin di kelas pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Baik, pembelajaran berdiferensiasi itu artinya intinya upaya seorang guru untuk memenuhi kebutuhan murid, kebutuhan belajarnya murid. Jadi pembelajaran kita itu disesuaikan dengan potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid. Kebutuhan muridnya seperti apa? Ya, jadi disesuaikan. Ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita kenal, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada yang masih ingat? Ya, itu ada ya, di depan ada 6 dimensi ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa berakhlak mulia ini terdiri dari beberapa elemen. Ya, berakhlak kepada Tuhan, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk hidup lainnya, gitu ya. Berakhlak kepada negara dan sebagainya. Yang selanjutnya berkebinekaan global. Ya, jadi murid-murid kita dituntut untuk berkebinekaan global, memiliki wawasan yang luas, bergotong royong. Yang selanjutnya kreatif, bernalar kritis, ya, dan yang terakhir ada mandiri. Selanjutnya ada miskonsepsi teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi. Kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman tentang menghubungkan konsep. Ya, jadi terjadi miskonsepsi teori kontrol. Itu diantaranya yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu salah. Ya. Guru tidak bisa mengontrol murid. Ya, yang bisa mengontrol diri kita siapa? Diri kita sendiri, betul. Yang kedua itu ada ilusi bahwa kritik dan berbuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini terjadi miskonsepsi. Ya, kadang kita berpikir bahwa beberapa mungkin pernah terjadi kita ingin membuat siswa murid kita itu merasa bersalah ya dengan kesalahan mereka misalnya supaya tujuannya itu menguatkan karakter, padahal itu ternyata salah dan miskonsepsi. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, sebetulnya tidak. Ya, orang dewasa tidak berhak untuk memaksa. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini bagaimana caranya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya misalnya seperti ini. Realitanya kebutuhan kita sama. Padahal ya, kalau di teori kontrol realitanya kebutuhan kita pasti berbeda. Ya, kebutuhan anak walaupun dalam satu kelas yang sama pasti kebutuhannya sama atau beda? Beda. Karena anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing, kemampuannya pasti berbeda dan kebutuhannya pasti berbeda. Nah, itu terjadi paradigma stimulus respon, bagaimana cara mengubahnya ke pendekatan teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kadang kita berpikir bahwa pikiran kita harus sama dengan orang lain, atau orang lain pikirannya harus sama dengan kita. Padahal itu tidak bisa. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kadang kita ingin orang lain sama dengan pandangan kita. Ya, padahal ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita bisa berbeda dengan orang lain dan bagaimana cara kita menerima perbedaan tersebut. Yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu ya. Kalau misalkan buruk berarti itu salah. Nah, padahal semua perilaku kita mempunyai tujuan.
baik itu buruk, baik itu baik, pasti kita melakukannya pasti punya tujuannya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini salah. Dan juga misalkan kita ke murid, ya biasa kita lakukan bahwa murid harus dikontrol dengan kita. Ya, padahal bisa saja pas saat tidak ada kita, murid melakukan hal yang sama karena merasa tidak ada yang mengontrol. Nah, harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya tadi di tema kita pentingnya penerapan budaya positif tadi. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau misalkan kita membujuk gagal, pasti kita maksa. Ya, seharusnya bagaimana kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harusnya kita melakukan kolaborasi atau konsensus, kerjasama. Ya, tidak bisa memaksa atau melakukan bujukan. Ya. Yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Biasanya kita suka berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tapi harusnya model berpikirnya menang-menang. Ya, karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Terus, selanjutnya, disiplin positif. Yang tadi. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya berarti belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa tersebut. Ya. Jadi kita kan pasti berharapnya murid itu melakukan berdasarkan keyakinannya sendiri, motivasi sendiri, bukan berdasarkan karena ada penghargaan atau reward atau karena takut ada hukuman. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang seperti itu? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan nantinya dengan disiplin positif ini, semua murid itu melakukan sesuatu karena termotivasi dalam dirinya, bukan karena takut diancam atau karena mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Selanjutnya, ini tadi kita membahas disiplin budaya positif, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati budaya, bangsa, agama maupun latar belakang. Terlepas dari semua itu yang disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita yakini secara universal. Nah, setiap organisasi atau institusi pasti punya nilai-nilai yang akan ditanamkannya. Contohnya kita di dunia pendidikan, misalkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana murid-murid kita memiliki karakter-karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang 6 dimensi tadi. Saya ambil hanya 3 organisasi di sini. Yang selanjutnya ada organisasi tentang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong life and life skill. Apa saja nilai-nilainya? Itu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, semua itu kan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Pasti kita melakukan suatu tindakan, kita punya tujuan tertentu kan biasanya ya. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya. Begitu juga dengan murid. Nah, di sini ada contoh. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri yang pertama bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup contohnya apa? Misalkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, itu contohnya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kesenangan itu tentang bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi balik lagi tadi, jika ada murid ya, yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, biasanya kan ada murid misalkan yang aktif di kelas, ya, ada yang fokus, tapi mereka misalkan ada yang ngobrol dan sebagainya. Berarti misalkan mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tentang apa? Dari kesenangan bisa, atau kebebasan juga, ya, atau kasih sayang bahkan, karena mereka ingin diperhatikan, ya, itu contohnya. Jadi kita nanti belajar bagaimana cara menghadapi misalkan murid-murid kita yang sedang sebetulnya mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Nah, yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kalau misalkan murid ditanya seperti kemarin, ya, kenapa kamu ikut kegiatan pagi? Karena takut dihukum. Bukan karena dia keinginan sendiri, bukan karena kegiatan pagi memang harus dilaksanakan, misalkan sholat duha itu kewajiban saya misalkan ikut sholat, misalkan. Tapi masih ada yang menjawab karena takut dihukum. Nah, itu kan berarti motivasi ekstrinsik atau motivasi berasal dari luar, atau juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, karena misalkan kalau ikut mendapat imbalan atau mendapat penghargaan misalkan. Nah, itu juga masih termasuk motivasi eksplisit. Nah, tapi bagaimana diharapkan kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan emang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu termasuk motivasi intrinsik. Jadi melakukan hal sesuatu karena menghargai diri sendiri dan memang tahu nilai-nilai yang mereka percaya, nilai kebajikan yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pasti sering dengar di sekolah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa perbedaannya? Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya ini bersifatnya satu arah, guru yang menentukan. Ya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis atau kata-kata. Pasti kita juga pernah ya waktu sekolah misalkan diingat sampai sekarang. Pernah ada ini enggak kejadian misalkan kita dihukum atau misalkan ada suatu kata-kata dari guru dan diingatnya itu sampai sekarang.
Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ini konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya tiba-tiba. Misal terlambat datang misalkan, lari misalkan. Itu kan tiba-tiba, tidak ada aturannya padahal, betul tidak? Ya, tidak ada aturannya. Tapi tiba-tiba itu hukuman. Kalau konsekuensi beda lagi. Biasanya ini yang suka dipakai di sehari-hari gitu ya, konsekuensi. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu. Tetap konsekuensi itu ada ketidaknyamanan pada murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Biasanya ini yang sering terjadi, kita memonitor murid. Kamu gak pakai misalkan baju gak dimasukkan, memonitor kan itu. Nah, ada yang lebih baik yaitu adalah restitusi yang harus ditanamkan. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan melalui proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, ini bagaimana kita mengubah mungkin awalnya dari hukuman, konsekuensi. Nah, yang harus kita aplikasikan adalah restitusi. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Oke. Kita melatih untuk menentukan hukuman atau konsekuensi kira-kira. Nomor 1. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi, akan terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, menulis 100 kali itu. Ya, itu termasuk hukuman. Ya, hukuman fisik. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, lari juga. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak terlambat sekolah dengan lari? Sebetulnya tidak ada ya. Harusnya. Oke, nanti kita belajar di restitusi ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, konsekuensi itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi masih belajar tentang tanggung jawab. Ya, itu konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, itu termasuk hukuman fisik juga. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena masih mengajarkan tanggung jawab. Kalau mencoret-coret ya kamu tanggung jawab. Ya, mengganti kertasnya seperti itu. Yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12. Ya, karena ngobrol dengan teman, hukuman. Ya, jadi hukuman ini biasanya tidak ada relasinya dengan perbuatan yang dilaksanakan. Ya, kesalahannya apa? Ya, yang dilakukannya apa gitu, tidak ada korelasinya biasanya. Biasanya dari yang tadi bersifat tiba-tiba, gitu ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, ya. Karena bisa saja tadi kembali lagi selain fisik juga psikis, malu kan. Ya, misalkan diejek oleh teman-temannya nanti karena tidak pakai sepatu seharian. Itu termasuk hukuman. Jadi mungkin sudah bisa ya membedakan antara mana hukuman dan mana konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana apa itu hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Mungkin ada yang mau berpendapat yang sering kita lakukan sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Mungkin ada yang mau menyampaikan pengalaman sehari-hari. Seringnya pemantau.
saya pun pernah, ya pasti pernah menjadi penghukum, pernah mungkin ya Bapak Ibu, atau membuat rasa bersalah, atau kadang kita juga bisa jadi teman, ya, pemantau, yang sering mungkin jadi pemantau, ya. Dan yang seharusnya dilaksanakan sebagai guru itu adalah posisi manajer. Oke, kita lihat perbedaannya. Contohnya, misalkan ada suatu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, apa bedanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kalau penghukum, ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, suruh hormat. Berdiri kamu, hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu penghukum. Nah, bagaimana kalau pembuat rasa bersalah? Ya, biasanya dengan kalimat-kalimat misal berapa kali sih ibu atau bapak harus memberitahu kamu, ya, kamu selalu saja mengecewakan. Nah, itu membuat rasa bersalah. Inginannya sadar gitu bahwa itu salah. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, kalau bantu bapak ibu sekali ini, nah, diakhiri dengan ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan gitu lagi ya. Itu kan teman. Nah, itu perbedaannya. Kalau pemantau, ya, pemantau kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu nggak konsekuensinya? Nah, itu yang sering kita lakukan ya. Setelah upacara kamu beri atribut dan jangan diulangi lagi, karena sudah ada sudah ada peraturannya. Kalau tidak memakai atribut misalkan, berarti kamu harus langsung beli saat itu juga dan pakai. Nah, itu pemantau. Nah, kalau manajer, ya ditanya, kamu tahu apa kesalahan kamu? Biar anak sadar sendiri dulu salahnya apa. Ya. Kalau yang lainnya biasanya kita udah langsung menjudge itu salah. Ya. Kalau di manajer itu tanya dulu yang pertama. Yang kedua biasanya ditanya alasannya kenapa. Ya, alasannya kenapa? Bisa saja misalkan orang tuanya dulu punya uang untuk beli atribut, ya, atau misalkan ada alasan lain. Nah, jadi kita tahu alasannya dulu seperti apa. Selanjutnya ditanya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi itu yang paling penting. Ya, jadi diharapkan posisi kontrol yang dilaksanakan oleh guru itu sebagai manajer. Selanjutnya, nah, kita ke keyakinan kelas, masuk ke konsep budaya positif yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau menyampaikan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau yang sering kita dengar itu adalah peraturan, betul tidak? Ya, peraturan atau apa? Tata tertib biasanya ya. Nah, kita ubah menjadi keyakinan. Kenapa? Mungkin ada yang mau menyampaikan kenapa bukan peraturan lagi? Kalau peraturan identik dengan sanksi, kalau keyakinan akan menunjukkan pada diri anak. Kalau peraturan identik dengan kalau tidak dilaksanakan atau dilaksanakan ada sanksi, gitu ya. Kalau keyakinan pasti nantinya akan menumbuhkan ya motivasi intrinsik tadi. Ya, betul ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan biasanya itu dibuat oleh siapa? Guru, satu pihak, betul tidak? Iya, satu pihak. Ada peraturan atau ada tata tertib yang membuat guru atau sekolah. Kalau keyakinan kelas ini dibuat secara kesepakatan. Keyakinan kelas berarti di kelas tersebut siswa-siswa kita membuat keyakinannya apa saja, nilai-nilainya apa saja yang mereka yakini. Jadi kita tahu ya nilai-nilai apa saja yang mereka yakini dan mereka laksanakan. Jadi ada kesepakatan, ada kolaborasi, ada kerjasama yaitu antara siswa dengan gurunya. Jadi tidak satu pihak. Nah, diharapkan dengan keyakinan kelas ini otomatis menumbuhkan tadi motivasi intrinsiknya karena mereka meyakini sendiri, gitu ya, bukan dipaksa oleh
jadi biar pernah didengar mungkin ya Bapak Ibu, kita katanya dilarang menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Justru mereka jangannya itu kenapa? Ya, jangan, tidak boleh, itu kalimat negatif kan. Contoh misalkan, besok jangan datang terlambat ya. Nah, itu kalimat negatif. Tapi kita ubah, besok datang tepat waktu. Nah, jadi yang tertanam mereka adalah tepat waktu. Atau misalkan jangan buang sampah sembarangan. Ya, sekarang mulai diubah adalah menggunakan kalimat positif, buang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Atau misalkan jangan saling mengejek ya. Ya, jangan saling membuli. Ya kan biasanya kita sering menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jangan, tidak boleh. Tapi bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat positif? Ayo kita saling menghargai sesama teman. Itu kan kalimat positif. Seperti itu. Dan selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nanti saya beri contoh, ada keyakinan kelas kemarin saya buat di kelas 7. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang terlalu muluk-muluk. Jadi sesuai kebutuhan murid-murid kita yang ada di sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap siswa atau murid diberi kesempatan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Nanti kalau sudah terkumpul, biasanya kan karena murid banyak, misalkan ada pendapatnya yang sama. Nah, nanti diambil salah satu seperti itu. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita harus melaksanakan refleksi juga. Ya, ini keyakinan kelasnya sudah dilaksanakan atau tidak? Apakah ada perubahan atau tidak? Itu melakukan refleksi atau meninjau kembali. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya, yang pertama menstabilkan identitas itu dan bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah, misalnya dengan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, misalnya dengan membuat pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Atau misalkan bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita masuk ke tahapan yang pertama, itu ada yang pertama menstabilkan identitas tadi. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini suatu keberhasilan yang luar biasa apabila kita seorang guru dapat mengubah identitas anak dari orang yang gagal itu menjadi orang yang sukses. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu merupakan proses pembelajaran. Nah, menstabilkan identitas tahapan ini bisa membuat pernyataan atau bertanya. Misalnya salah satunya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Atau juga yang ketiga, misalkan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tentunya pasti semua pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan murid kita. Ya. Jadi kita mencoba untuk menstabilkan identitas mereka. Ya. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak merasa optimis bahwa masalahnya akan terselesaikan. Atau dengan membuat pernyataan, bapak atau ibu tidak
tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan selanjutnya kami berhak merasa kamu berhak merasa begitu. Atau juga dengan bertanya apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri. Nah, itu adalah tahapan-tahapan pernyataan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan adalah bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan pada tahap memvalidasi tindakan. Misalnya dengan bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Setiap anak pasti punya kesalahan. Tapi kalau kita berpikir luas, mungkin saja anak tersebut dapat melakukan hal yang lebih buruk lagi. Tapi kita validasi tindakan mereka dengan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin dilanjutkan dengan pernyataan selanjutnya nantinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita beri kesempatan kepada murid kita untuk mengutarakan alasan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan hal tersebut misalkan. Kita tahu alasannya seperti apa. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan contohnya pada saat ada siswa yang bertengkar, misalkan melawan, nah itu misalkan diberi validasi tindakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi mungkin nanti bisa dilanjutkan pernyataan tersebut ya, sebagai validasi tindakan. Atau bisa menyatakan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa saja pada tahap menanyakan keyakinan? Di sini ada beberapa pertanyaan. Contohnya, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, di sini murid sudah membuat keyakinan kelasnya. Jadi mereka diingatkan kembali ya, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati misalnya. Atau dengan bertanya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Beri kesempatan kepada murid kita untuk mengutarakan atau menyampaikan mereka sebetulnya pengennya seperti apa gitu ya. Kelas yang ideal menurut mereka itu seperti apa. Yang selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahapan-tahapan yang dapat dilakukan pada tahap menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh video yang kemarin saya terangkan tahapan segitiga restitusi pada salah satu siswa kelas 8 ya, dengan permasalahan dia pulang terlebih dahulu sebelum jam pelajaran selesai. Nah, di sini pada tahap awal menstabilkan identitas, saya bertanya terlebih dahulu, kenapa anak tersebut pulang lebih awal sebelum pelajaran selesai. Nah, setiap orang pasti memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu. Jadi agar siswa itu tidak merasa bersalah dan tidak merasa direndahkan oleh kita karena telah melakukan kesalahan. Jadi mereka diberikan sikap
kedua itu validasi tindakan dengan menanyakan alasannya, dan yang selanjutnya menanyakan keyakinan dan diingatkan kembali siswa tersebut nilai-nilai keyakinan apa yang telah disepakati sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ditanyakan apa yang akan murid tersebut lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, dan bagaimana nantinya mereka murid tersebut dapat lebih baik lagi dari sebelumnya, dan tidak diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini teks berdasarkan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah ini praktek membuat keyakinan kelas yang pernah saya praktikan di kelas 7 kemarin. Pada video kali ini saya memberikan kesempatan kepada mereka dengan memberi satu orang satu kertas untuk menuliskan nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini. Nah, setiap orang itu menulis dan menempelkannya di depan. Pada tahap selanjutnya perwakilan dari beberapa siswa membacakan hasil nilai keyakinan kelas yang telah dibuat, dan selanjutnya ini membuat poster untuk dipasang di kelas agar mereka selalu ingat apa nilai-nilai keyakinan kelas apa saja yang mereka sepakati. Nah, di sini pasti ada banyak nilai keyakinan kelas ya, berdasarkan jumlah siswa pasti ada yang berbeda dan pasti ada yang sama. Nah, jika ada yang sama, ini diambil salah satu saja, seperti itu. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya, sebagai seorang yang menuntut. Nah, posisi yang dapat dilakukan seorang guru itu adalah posisi manajer, yaitu yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada, kita mencoba mempraktikkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kita praktikkan untuk nanti kita dapat mengaplikasikannya pada murid-murid kita. Ada yang menjadi guru dan juga ada yang menjadi muridnya. Dipersilakan Bapak Ibu, contoh kasusnya sudah saya sediakan, nanti saya bagikan. Silakan untuk berdiskusi dengan rekannya. Terima kasih.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Wastia, guru prakarya dari SMPN 6 Cimas. Hari ini Ibu Novi, calon guru penggerak angkatan 9, sudah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Saya bersyukur telah mendapatkan ilmu ini secara gratis. Apa yang dipaparkan oleh Bu Novi itu sudah saya pahami dengan jelas. Sebelum melakukan diseminasi ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi, dan nanti kedepannya insya Allah saya akan menerapkan segitiga restitusi ini, dan saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, saya senang diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan segitiga restitusi dan 5 kontrol guru. Nah, kemudian saya akan mempraktikkannya kepada anak dan mencari solusinya bagi dan menangani siswa yang kurang disiplin, dan akan mencoba dan menuntun siswa menumbuhkan karakter baik mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesa Melani, guru matematika di SMP Negeri 6 Cimas 1 Atap. Rekan saya, Ibu Novi Septia Lestari, yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, sudah melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Saya pribadi sangat bersyukur karena mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru mengenai konsep budaya positif yang meliputi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Novi Septia Lestari tentang budaya positif cukup jelas dan dapat saya pahami. Selain itu, tadi juga mempraktekkan segitiga restitusi sehingga saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti mempraktekannya atau menerapkannya kepada siswa saya. Sebelum ikuti diseminasi ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah saya atau permasalahan siswa. Selain itu, juga saya jadi mengetahui bagaimana membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Saya senang diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Semoga saya dan rekan-rekan lainnya juga dapat mempraktikkan segitiga restitusi untuk menemukan solusi menangani siswa yang indisipliner. Berusaha menerapkan posisi diri sebagai manajer untuk menuntun siswa dan menumbuhkan karakter baik mereka. Dan tentunya semoga kegiatan ini juga dapat menumbuhkan motivasi saya dan rekan lainnya untuk mengikuti program guru penggerak berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan. Oke, apa? Kepercayaan. Oke. Kalian pernah mendengar kata peraturan? Nah, pasti sering ya. Ada peraturan kelas atau ada peraturan sekolah ya. Atau juga kita sering mendengar kata tata tertib. Ya. Nah, sekarang kita coba ubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas. Berdasarkan apa? Nilai-nilai yang kita yakini. Contohnya misalkan seperti apa, Bu? Ada yang mau memberi ini enggak? Memberi contoh dulu enggak? Contohnya apa? Misalkan keyakinan kelas. Tidak boleh membuli teman. Ya, itu nilai-nilai yang kita yakini. Boleh nggak
lagi misalkan tidak boleh membuli teman. Berarti harusnya kita apa? Saling menghargai. Nah, kalimatnya seperti itu, diganti ya. Jadi tidak boleh membuli teman, diganti menjadi saling menghargai. Ya, saling menghargai sesama teman. Atau misalkan apa contohnya? Ada lagi? Tidak boleh curang. Ya, tidak boleh mencontek misalkan saat pembelajaran. Ya, itu kita ubah menjadi apa? Ya, harus jujur misalkan. Nah, itu contoh-contoh kalimat positif. Nah, nanti sama ibu kalian dikasih kertas satu orang satu. Nah, kalian boleh menuliskan nilai-nilai keyakinan yang kalian yakini. Misalkan seperti tadi, saling menghargai, jujur, misalkan ya. Nanti kalian tempelkan di depan. Ya, setelah itu nanti kita simpulkan. Ya, misalkan ada siswa yang sama, misalkan contohnya Bayu tadi, misalkan saling menghargai. Ya, sama dengan Rindu, misalkan menuliskan hal yang sama, saling menghargai sesama teman, misalkan ya. Nanti kita pilih satu saja. Siap? Siap. Ya, oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu dari kelas 7. Saya merasa antusias saya dan teman-teman saya bersama guru saya membuat keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting untuk kelas saya karena dapat menumbuhkan kelas saya untuk disiplin dan untuk menghargai sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapitri dari kelas 7. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, saling menghargai, dan disiplin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.